contactless ini, kartu kredit contactless maksud kami ini kan sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu ya. Namun belakangan ini kembali marak. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk saat ini Pak, situasinya atau kondisinya dan juga mungkin perkembangannya sudah seperti apa Pak Steve? Silahkan. Ya, memang betul sekali ya, tadi yang seperti dikatakan Sinta bahwa, eee, kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat di dunia ya, memang, fenomena ini merupakan bagian dari evolusi sistem pembayaran digital. Ya, teknologinya sendiri mungkin kalau dibilang, baru mungkin ya tadi dikatakan tidak juga ya, tetapi mungkin karena waktunya yang lebih tepat saat ini jadi, memang mungkin sekarang, masyarakat lebih, dapat menerima transaksi dengan menggunakan kartu yang, contactless gitu ya. Salah satu yang saya lihat menyebabkan hal ini bisa, mendorong lebih banyak tentunya karena, terjadinya Covid ya. Waktu masa Covid, masyarakat sangat membatasi sentuhan dengan, orang lain ya. Jadi, sistem pembayaran atau alat-alat bayar yang menggunakan, contactless ini, lebih diminati. Itu mungkin yang bisa mendorong lebih jauh sekarang ini. Baik, Pak Steve, membahas mengenai kartu debit, kartu kredit begitu ya yang contactless. Anda sendiri melihatnya sebetulnya kalau dari sisi keamanan Pak seperti apa? Karena berdasarkan data yang kami dapatkan Pak, bahwa fraud loss dari kartu kredit contactless ini sebetulnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kartu kredit yang non contactless. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Iya betul sekali, Sinta. Jadi, kalau kita lihat dulu ya evolusinya kalau, kartu itu transaksi menggunakan magnetic stripe atau pita hitam di belakang kartu, tapi kemudian berubah dengan menggunakan chip, yang mana jauh lebih aman. Jadi transaksi contactless ini atau nirsentuh ini juga sama menggunakan contactless yang, dengan antena lah istilahnya. Jadi transaksi tidak perlu lagi, menggunakan mesin yang, kontak ya, tapi, bisa dengan nirsentuh. Nah, memang saya juga melihat ya banyak juga, isu-isu mengenai bagaimana, keamanan ini sangat rentan ya. Ada video-video yang di YouTube atau di mana yang mengatakan bahwa orang bisa dengan mudahnya mencuri data kartu kita karena kartu kita kartu yang contactless gitu ya. Tapi sebenarnya kalau, dalam teknologinya hal itu tidak demikian karena, keamanan yang dibentuk atau yang dibuat dari, sistem, nirsentuh ini, hampir sama seperti transaksi dengan menggunakan, chip card. Jadi ya memang, data juga menunjukkan bahwa, fraud dari transaksi kartu untuk yang nirsentuh ini juga sangat rendah. Baik, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya Pak terkait dengan peluang dan juga tantangannya perkembangan dari kartu kredit contactless Pak di tanah air. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Artinya untuk ke depannya apakah ini masih akan terus berkembang atau seperti apa? Kalau saya lihat, justru, sebagai issuer, teknologi ini sangat diinginkan ya. Artinya gini, dengan adanya teknologi nirsentuh ini, satu selain juga meningkatkan, servis ya, tetapi juga, meningkatkan atau efisiensi terhadap operasional. Contohnya begini, yang saya katakan meningkatkan servis seperti, dulu kita kalau bayar tol misalkan ya, bayar tol itu menggunakan, uang tunai atau dengan voucher gitu ya. Tetapi setelah beberapa waktu ini kita menggunakan transaksi nirsentuh gitu ya dengan kartu prepaid. Nah, tentunya hal ini akan jauh lebih cepat daripada transaksi-transaksi dengan menggunakan uang tunai ataupun dengan menggunakan kartu lainnya. Nah, hal seperti inilah yang diminati oleh masyarakat sekarang ini. Jadi, masyarakat itu ingin semuanya serba cepat. Kalau belanja itu mereka nggak mau nunggu atau mereka juga, waktu melakukan pembayaran juga mereka juga mau melakukannya secara, flawless ya, cepat gitu ya. Nah, dengan kartu, nirsentuh ini tentunya ini bisa diatasi. Kedua, dengan software biaya artinya sebagai penerbit sendiri juga, eee, penerbit tidak perlu lagi tidak necessary harus menggunakan kartu karena dengan menggunakan nirsentuh, data kartu tersebut bisa disimpan di dalam aplikasi. Nah, ini yang nantinya ke depannya mungkin yang akan, lebih banyak lagi yang akan di-develop oleh penerbit-penerbit, di dunia. Ya jadi,
eee, istilah kartu kredit, kartu debit, mungkin kartunya akan hilang gitu ya. Jadi nanti transaksi akan menggunakan aplikasi yang metode penggunaannya atau metode transaksinya sama seperti dengan menggunakan contactless card ini. Baik, Pak Steve. Lalu terkait dengan bisnis kartu kredit ini, Pak, artinya untuk di Indonesia sendiri, apakah penggunaannya akan semakin meningkat begitu, Pak? Atau justru jika digunakan di luar negeri, mungkin ini artinya akan lebih masif, Pak, penggunaannya? Eee, Indonesia sendiri penggunaan kartu kredit masih bilang belum banyak ya kalau jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura atau bahkan Malaysia yang terakhir saya dengar bahkan Vietnam pun sudah, meningkat jauh lebih pesat gitu ya. Dari transaksi, total transaksi kartu kredit ya, yang menggunakan nirsentuh ini kita mungkin baru di atas 5% gitu ya. Nah, apakah nanti ke depannya akan meningkat? Saya rasa kalau belajar dari negara-negara lain ya, contohnya Singapura atau bahkan Australia yang sudah mungkin 80% transaksi sudah menggunakan kartu dan 80%-nya sudah menggunakan, metode nirsentuh. Nah, ini masih banyak potensi-potensi yang, bisa digarap, di Indonesia. Yang akan menjadi challenge adalah infrastruktur itu sendiri karena untuk apa namanya, mengembangkan transaksi nirsentuh ini tentunya kita perlu alat-alat penerimaannya atau mesin seperti mesin EDC atau bahkan kita perlu juga aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang di-develop adalah aplikasi penerimaan transaksi kartu yang ditaruh di handphone gitu. Jadi artinya nanti si merchant bukan lagi menggunakan mesin EDC tetapi menggunakan handphone dalam menerima transaksi. Nah, challenge ini yang kita masih perlu kita lihat ke depannya. Kalau melihat potensi, saya yakin potensi baik itu kartu kredit atau bahkan transaksi digital secara keseluruhan itu di Indonesia masih sangat besar. Karena di Indonesia masih banyak penggunaan transaksi tunai untuk pembayaran-pembayaran ini. Baik, Pak Steve. Lalu terkait dengan kartu kredit yang berbasis contactless ini, jika dikaitkan dengan transaksi begitu atau belanja masyarakat, Pak, untuk saat ini sebetulnya seperti apa, Pak? Terutama oleh, pengguna muda ya. Jadi, pemegang kartu yang kita bilang, fasih digital gitu ya. Mereka sudah mulai, mau menggunakan transaksi nirsentuh. Karena tadi yang saya bilang, selain lebih cepat, tapi juga mungkin, lebih hygiene ya, lebih bersih karena kartu tidak, kita berikan atau tidak berpindah ke tangan, ke orang lain gitu ya. Nah, tetapi juga kita masih memiliki, challenge atau tantangan di mana edukasi terhadap, merchant dalam penerimaan transaksi itu masih saya bilang masih rendah ya karena, banyak, merchant atau petugas yang masih belum paham atau fasih, dalam menerima transaksi dengan nirsentuh ini. Nah, sebaliknya, transaksi dengan kartu, fisik itu juga saat ini masih digunakan ya terutama untuk transaksi-transaksi yang nilainya, besar ya. Jadi, kepercayaan masyarakat ini yang perlu dibangun karena kalau kita belajar atau kita lihat di negara lain, masyarakat sudah tidak membedakan lagi apakah itu transaksi besar atau transaksi kecil, mereka semuanya banyak menggunakan transaksi nirsentuh ini.